Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di Project. Jadi setelah kita mempelajari pengenalan Flutter, instalasi, mempelajari bahasa pemrograman Dart, basicnya ya, membuat function, kemudian membuat kelas atau objek dan konstruktornya. Kemudian kita juga membahas tentang extend, with, mix in, dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu nih perbedaan stateless dan stateful itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita mau aplikasi yang hanya menampilkan output, kita pakai stateless. Kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi yang dinamis, kita menggunakan stateful. Oke, jadi setelah kita mempelajari itu semua, kita harus paham nih widget-widget dasar yang ada di ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi gitu dengan Flutter. Itu apa aja widget dasarnya nih. Oke, kita mungkin akan kembali lagi ke projectnya. Nah, di sini adalah project default yang sudah Flutter buat ya. Jadi ini bentuknya increment. Mungkin kita akan menganalisa dulu nih, dia memiliki apa aja yang ada di codingannya. Yang pertama, dia menjalankan void main. Void main ini dia menjalankan sebuah aplikasi run app, metodenya run app, menjalankan sebuah kelas my app. Nah, di sini my app ini bentuknya stateless ya. Tapi dia di sini tuh yang stateless itu hanya widget material app saja. Kemudian home-nya dipasang my home page. My home page ini secara keseluruhan itu dia mengextend stateful widget seperti itu. Jadi agar dia bisa berubah-berubah dinamis, dia akan menggunakan stateful widget untuk di scaffoldnya seperti ini. Mungkin itu kita akan analisa lebih jauh dulu nih, maksudnya gimana. Jadi di sini tuh ada widget yang namanya app bar di sini. App bar di sini ada app bar, ada widget text nih. Flutter demo homepage ini widget text yang diambil dari title ini. Di atasnya ada title. Sini title. Ini kalau misalnya kita mau ganti Flutter project. Nah, kita save, sini akan terganti. Ini widget text ya, Flutter project ini di sini. Di app bar, di dalam widget app bar ada widget text untuk menghasilkan stringnya, text. Kemudian ada widget center di body. Jadi di sini ada tiga jenis, bukan tiga jenis ya, tiga bagian ya. Yang pertama app bar, yang kedua body, yang ketiga floating action button. App bar itu yang mana? App bar itu yang birunya ini. Kemudian body yang mana? Body itu yang ini. Body yang ini secara keseluruhan, dan floating action back button itu yang ini nih. Button klik-kliknya ini. Nah, dia tuh memerlukan sebuah widget floating action button. Nah, itu. Ini widget juga nih. Semuanya adalah widget. Terus ini ada icon tambah, ini adalah widget nih. Kalau kita buka, ini ada icon tambah. Nah, ini widget icon juga. Jadi setiap detail ini itu adalah widget gitu. Nah, ini body. Nah, mungkin kita akan membuat sebuah project dari awal ya. Kita akan mempelajari ini basisnya material app. Nah, kemudian ada dibungkus dengan scaffold. Scaffold itu ada app bar, body, sama floating action button. Nah, ini kita akan menghapus semuanya dari awal. Kita akan membuat coding project dasar, widget-widget dasar ya. Seperti apa yang akan kita buat, aplikasi apa, seperti kayak gimana? Kita akan membuat aplikasi sangat sederhana. Kita mempelajari widget-widget dasarnya dulu, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi seperti ini. Di sini ada scaffold, widget scaffold itu di dalamnya nanti ada app bar, ada body. Jadi ada dua doang, ada app bar sama body-nya. Di app bar-nya, widget app bar, di dalamnya ada widget text untuk menampilkan teks ini, my apps. Kemudian di body ada widget text juga, menuliskan teks ini hello gitu. Oke, kita langsung buat aja. Gimana sih? Yang pertama kali dijalankan yaitu main function, seperti yang sudah dijelaskan pada basic ya. Main function ini akan menjalankan aplikasi
Nah, ketika kita menjalankan sebuah metode run app, secara otomatis akan mengimport sebuah package dari material.dart. Nah, paket ini sudah kita bisa menggunakan fungsi run app ini. Menjalankan apa? Dia akan menjalankan sebuah kelas. Jadi kita membuat sebuah kelas baru, misalnya namanya my app. Ini bebas ya, my application atau apapun lah. Ini terserah, kelasnya kita sebut dengan my app, aplikasi saya gitu. Yang karena kita membuat hanya seperti ini, menampilkan output, jadi kita hanya memerlukan stateless. Kita extend saja stateless widget. Ya, ini. Nah, setelah kita mengextend stateless widget, jadi aplikasi kita itu akan tidak bisa dinamis seperti ini, bisa ditambah gitu. Ada perubahan screen karena kita memerlukan stateless widget, jadi tidak ada perubahan UI atau state gitu. Nah, kita menjalankan apa? Menjalankan aplikasi ini, kelas yang kita buat, kita jalanin di sini. My app. Nah, udah ya. Jadi ini karena ini main itu tidak mengembalikan apa-apa, kita pasang void main. Oke, ini dasarnya. Kelas ini akan dijalankan gitu. Oke, di sini kita mau ngapain? Karena kita ingin membentuk sebuah ini semua adalah widget. Jadi kita akan nge-build method build ini ya. Build method ini. Di build method ini dia memerlukan sebuah konteks ya, atau kalau misalnya mau langsung kita tulis build konteks yang ini. Nah, ini secara otomatis akan membuat codingan seperti ini. Ini maksudnya apa? Jadi kelas kita ini akan nge-build sebuah widget. Widgetnya apa yang mau kita buat? Ini widget semua ini yang akan kita buat. Scaffold, app bar, text, dan lain sebagainya. Ini kan bentuknya widget. Makanya di sini kita akan nge-build. Nah, di sini kita akan mengembalikan tampilan widget. Misalnya widget text gitu. Misalnya text. Nah, seperti ini. Text, nama teksnya apa? Halo. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, tapi halo ini ketika kita save, ini akan menampilkan error. Kenapa? Karena widget ini kita nggak bisa langsung menambahkan teks ini, harus dibungkus dulu dengan widget dasar, yaitu material app. Nah, material app ini merupakan widget dasar ketika dia ingin membuat sebuah aplikasi yang akan dijalankan di fungsi run app ini. Di material app ini bisa kita pasang home itu keseluruhan, yaitu apa nih, scaffold ini, widget scaffold ini keseluruhan screen agar bisa menampilkan app bar dan body. Jadi kita pasang scaffold. Nah, kalau kita save, ini masih error ya, karena scaffoldnya belum ada isinya. Misalnya kita pasang app bar di sini, kita pasang app bar, kita ada widget app bar namanya. Ini widget dasar ya. Save. Global key was multiple time. Oke, kita restart. Nah, ini adalah app barnya nih. Ini app bar. Kalau app barnya kita pasang title ini bentuknya nggak bisa langsung halo gitu. Karena apa? Title ini membutuhkan sebuah widget nih. Jadi kita bungkus halo ini dengan widget text. Seperti ini. Kita bungkus dulu widget text. Save. Nah, di sini baru bisa nih. Nah, di sini kita coba ikutin aja ya. Title-nya itu widget text-nya my apps. Oke, my apps. Save. Nah, seperti ini. Oke. Karena ini ada app bar di dalam scaffold ini, kita ada app bar sama ada body. Body itu ada di app bar ya, di sini. Di scaffold, ini ada body. Body-nya apa? Sini. Widget center, karena kita mau ada di tengah-tengah. Jadi kita perlu widget center. Kemudian widget center ini punya child, yaitu widget text. Gitu. Widget textnya apa?
halo, save. Nah, seperti ini. Kalau misalnya senternya kita hapus, bisa. Senternya kita hapus, body langsung teks. Halo. Nah, halonya akan ada di sini. Karena kita ingin ada di tengah, jadi kita bungkus dengan widget center. Seperti ini. Nah, ini di scaffold ini sama kayak konstruktor ya. Konstruktor dengan orang, misalnya di sini ada konstruktor orang, misalnya orang itu punya nama string name. Nah, kita ingin membuat konstruktor name tapi menggunakan name argumen. Jadi di sini this.name. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ingin memanggil orang ini, kita harus apa? Misalnya kita harus menggunakan orang kurung name titik 2, namanya siapa? Dika misalnya. Nah, kayak gini kan. Nah, ini namanya name argumen. Sama seperti ini nih. Di scaffold itu ada nama argumen body. Ini untuk bodinya. Ini untuk app bar ya. Nah, posisi ini tidak jadi masalah ya. App bar kita taruh di atas juga bisa gitu. Ini jadi nggak jadi masalah. App bar atas yang ini, body yang tengahnya ya, gitu. Oke, ini hanya contoh itu karena menggunakan name argumen. Oke, ya ini adalah contoh singkat banget ya. Jadi di material app ini kenapa kita butuh material app? Material app itu kita juga bisa menghilangkan debug ini nih, debug karena ini mengganggu ya, debug. Di material app ini ada name argumen yang namanya debug show check banner. Ini tipenya boolean ya. Tipenya boolean, secara defaultnya itu adalah true, jadi dia akan muncul. Jadi kita kasih false agar dia hilang. Kita save. Nah, ini hilang ya. Ya sudah, mungkin ini widget dasar yang sangat dasar itu untuk membuat sebuah aplikasi ini. Ada material app, ada scaffold itu untuk membuat app bar sama body seperti ini. Ya, mungkin ini pengenalan widget dasarnya, ada material app, scaffold dan lain sebagainya. Mungkin kita akan next selanjutnya akan membahas tentang teks ya. Kita akan mengganti teks ini, kita ubah size-nya dan lain sebagainya biar sedikit lebih besar gitu. Mungkin di sini scaffold juga ada. Scaffold ini kita bisa kasih background color ya. Background color ini karena warnanya ini putih ya, kita bisa kasih warna misalnya black gitu. Nah, tapi nggak seperti ini. Jadi dia background color membutuhkan widget color. Nah, di sini widget color ini dia bisa juga menggunakan colors titik. Nah, ini kita langsung udah disiapin nih. Ember, misalnya ember. Save. Nah, ini warnanya kuning. Kalau misalnya kita mau green, nah, ini udah disiapin widget colors ini sama material .dart-nya. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak usah. Kalau kita mau custom warna hexa misalnya, itu menggunakan widget color, jangan colors green seperti ini. Color, nah, widget color ini, nah, seperti itu. Jadi di sini value-nya itu misalnya 0x ff. Nah, mungkin ini putih hitam ya. ff 54 save. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat hexa ininya. Red, 2 angka red, 2 angka green, 2 angka blue. Ya, depannya ini ff itu adalah alfanya. Jadi dia kontrasnya seberapa nih? Alpha value. Nah, ini. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akan background color nggak usah. Secara default dia warnanya putih ya. Mungkin ini adalah widget dasar untuk membuat sebuah aplikasi sederhana. Oke, terima kasih.